Halo, kembali lagi bersama saya dengan Joko Hareva. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLDD. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang GLD, yaitu gerak lurus beraturan. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video GLD, nah, teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi di bawah ini. Nah, topik kali ini yaitu kita belajar tentang GLDD. Ini sebagai lanjutan dari GLD ya. Nah, jadi langsung saja. Nah, kita lihat nih, apa itu pengertian dari gerak lurus berubah beraturan atau GLDD. Jadi nanti GLDD ini ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada sebuah benda, dia bergerak ke kanan nih. Kita misalkan titik awal bergeraknya itu adalah di titik A. Nah, pada saat di titik A, kita ukur waktunya itu adalah T1 sama dengan 0 sekon. Nah, pada saat di titik A, kecepatannya itu adalah 10 meter per second. Ini dianggap kecepatan awal. Kemudian, setelah bergerak sampai ke titik B, dan di titik B, kita misalkan bendanya sudah bergerak selama 4 sekon nih. Artinya T2 ya. Nah, apakah kecepatannya sama atau tidak? Nah, coba kita cek. Ternyata kecepatannya berubah. Jadi ciri-ciri yang paling utama dari GLDD itu adalah kecepatannya berubah, ya, tidak tetap. Kalau GLD dia tetap kan. Nah, kalau di sini GLDD berubah. Nah, jadi nanti ciri-ciri GLDD itu adalah kecepatannya berubah. Nah, di sini ada tambah nih, percepatannya nanti konstan. Kalau percepatannya konstan, itu artinya percepatannya mempunyai apa? Ada nilai gitu, ya, ada nilai. Kemudian kita lihat lagi nih. Nah, ternyata di sini jumlah gayanya juga tidak sama dengan nol. Berarti ada nilai juga. Ada gaya yang bekerja gitu. Bisa sebagai pemercepat. Ini pemercepat ya. Bisa juga sebagai memperlambat gitu. Kebalikannya. Atau memperlambat. Itu ya. Nah, oke. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut nih. Jadi rumus yang dipakai di GLDD ini apa saja? Nah, rumus yang dipakai di GLDD ini adalah yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. Jadi VT ini adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali dengan waktu. Nah, ini dia. Jadi rumus yang kedua nanti itu adalah eh, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. 2AS itu maksudnya 2 kali A dikali S ya. Nah, VT ini adalah kecepatan akhir, sedangkan V0 adalah kecepatan awal. Ditambah 2AS, sedangkan A adalah percepatan, S adalah jarak yang ditempuh ataupun perpindahan. Rumus yang ketiga adalah mencari S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi untuk mencari S, itu bisa kita rumuskan V0-nya dikali T ditambah setengah AT kuadrat gitu. Ya, oke. Jadi inilah rumus yang sering dipakai di GLDD. Nah, sedikit ada tambahan. Kalau misalkan ingin mencari gaya atau jumlah gaya, maka buat aja rumusnya N kali A. Di mana nanti N itu adalah massa, satuannya adalah kilogram, sedangkan A percepatannya. Satuannya apa? Meter per second kuadrat gitu. Jadi kalau ingin mencari percepatan sebenarnya kebalikan. Ya. Sigma F sama dengan N sigma F A sama dengan sigma F per M gitu. Ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, jadi apa yang perlu diingat di GLDD? Jadi yang perlu diingat di GLDD itu adalah yang pertama, kecepatan awal itu nanti dianggap V0. Jadi nanti satuannya ini adalah meter per second. Simbolnya adalah V0 ya. Kemudian V0 nanti kita anggap 0 ketika ada
kalimat di dalam soal itu adalah mula-mula diam. Awalnya bendanya mula-mula diam. Ini anggap aja langsung V0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, VT adalah kecepatan akhir. Di mana kecepatan akhir ini nanti bernilai 0 juga ketika ada kata berhenti. Misalkan bendanya akan berhenti. Itu artinya VT-nya sama dengan 0. Kemudian, di sini yang perlu kita ingat di GLDD itu adalah S. S itu sebagai jarak, satuannya meter. Kemudian nanti T adalah waktu, satuannya sekon. Ini jangan lupa ya, ini perlu diingat gitu. Nah, A itu nanti percepatan, satuannya apa? Meter per second kuadrat. Kemudian, nah, nanti di sini A positif ketika dia dipercepat. Jadi kalau misalkan Anda memperoleh percepatannya positif, itu artinya dipercepat. Atau di dalam soal misalkan dipercepat. Nah, Anda memberikan nilai daripada A itu dipercepat, artinya dia positif gitu. Contohnya A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ini artinya positif ya, dipercepat. Kemudian, kalau dia nanti percepatannya negatif, itu artinya diperlambat. Misalkan minus 2 meter per second kuadrat. Ini artinya diperlambat ya. Oke. Nah, kemudian nanti kalau ingin mencari percepatan, itu bisa juga dicari dari sigma F per M gitu. Dimana tadi M sudah kita bahas, itu adalah massa, sedangkan sigma F adalah jumlah gaya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, katanya begini ya. Sebuah mobil mula-mula diam. Nah, tadi udah kita bahas bahwa kalau dia mula-mula diam, bendanya mula-mula diam, itu artinya V0-nya 0. Kemudian dipercepat 4 meter per second kuadrat. Artinya A-nya 4 meter per second kuadrat. Selama 5 sekon. Waktunya berapa? 5 sekon. Yang ditanya itu adalah apa? Kecepatan akhir. Gitu. Nah, untuk mencari kecepatan akhir, itu sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, V0-nya berapa nih? V0-nya 0. Kemudian A-nya berapa? A-nya 4. Kemudian dikali waktunya 5. Itu artinya 0 ditambah 20 nih. Kenapa? Karena 4 kali 5 kan 20 gitu. Jadi kecepatan akhirnya itu adalah 20 meter per second gitu. Ternyata sangat gampang untuk menyelesaikan soal-soal GLDD. Ya, oke. Nah, selanjutnya soal yang kedua bisa kita lihat nih. Katanya begini, awalnya seorang pengendara sepeda motor melewati sebuah jalan lurus. Saat itu ia melihat speedometer 72 km per jam. Berarti kalau ada kata awalnya, itu artinya kecepatannya 72 km per jam. Nah, kalau ingin mengubah ke meter per second, langsung saja gini, 72, ini sebenarnya 72 kali 1000 ya. Ini ke meter, kemudian 1 jam berapa sekon nih? 3600 second gitu. Artinya kalau ini kita habiskan, habis 72 dibagi 36 dapat 2 ya. 2 kali 10 nih sisanya berapa? 20 meter per second. Nah, cara cepatnya gini aja. Misalkan A kilometer per jam. Kalau diubah ke meter per second langsung aja gini. A kali berapa nih? Kali 10 per 36. Dia satuannya sudah menjadi meter per second gitu. Nah, kebalikan nih. Misalkan D meter per second. Kalau diubah ke kilometer per jam, berarti D dikali 36 per 10. Ini sudah menjadi kilometer per jam satuannya. Jadi sangat gampang ya, nggak susah. Oke, jadi di sini kecepatan awalnya 20 meter per second. Kemudian dia mengerem sepeda motornya sampai berhenti. Kalau ada kata berhenti, itu artinya VT-nya sama dengan 0. Dengan perlambatan, itu artinya A-nya berapa? Minus 4 meter per second kuadrat. Karena diperlambat. Jadi yang ditanya itu adalah S-nya. Jadi mencari S, itu kita gunakan aja rumus yang kedua, yaitu VT sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS gitu. Kemudian VT-nya 0 kuadratnya. Kemudian di sini kecepatan awalnya 20 kuadrat ditambah 2 kali minus 4 ya dikali S. Ini artinya 0
sama dengan 400 dikurang 8S nih. Pindahkan aja ke ruas kiri 8 nin 8S-nya jadi 8S ya. 400 berarti S-nya berapa nih? Sama-sama bagi 8 ya kan. Ambil aja bagian ini yang 40-nya. Habis. Ini kan 5 nih, sisa ada 0. Berarti 50 meter gitu. Kenapa 50 meter? Ini karena satuan dari jarak. Jadi jawabannya itu adalah E. Jadi sangat gampang ya, nggak susah. Oke, yang ketiga, soal yang ketiga nih. Katanya begini, awalnya Andi bergerak dengan kecepatan berapa? 6 meter per second. Itu artinya kalau ada kata awal, itu V0. 6 meter per second. Kemudian diterlambat selama 30 sekon. T-nya berapa nih? 30 second. Yang ditanya itu adalah sampai berhenti. Ada kata berhenti nih. VT-nya sampai berhenti. Diterlambat selama 30 second sampai berhenti. Maka VT-nya 0. Maka perlambatan yang dalam nih. A. Perlambatan. Nah, tanda-tanda kita memperoleh perlambatan nanti kalau dia hasilnya negatif. Jadi ini VT sama dengan V0 ditambah AT gitu. Ini 0 nih. Ini berapa? 6 tambah A dikali 30. Nah, pindahin aja nih A-nya. Jadi nin A dikali 30 sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6 per nin 30. Artinya sama-sama bagi 6 ya. 1/6 meter per second kuadrat gitu. Jadi sangat gampang ya. Oke. Nah, inilah dia untuk mencari perlambatan gitu ya. Jadi jawabannya yang kita peroleh itu adalah bukan 6 ya, tapi 1/6 seharusnya. Ada nggak 1/6 nih? Seharusnya 1/6 ya. Iya, seharusnya 1/6 gitu. Nah, biasanya di UTBK itu kalau misalkan nggak ada jawabannya, itu kita bisa pilih langsung, bisa nggak. Ini misalkan UTBK ya, misalkan UTBK 2022 nih ya, yang mau bagi ujian. Nah, terkadang kan ada pilihan di jawabannya ada enggak. Nah, kalau misalkan kita jawab dia skornya 0 dan kita tidak peroleh jawaban, maka jawab aja. Jawab toh skornya kan 0 gitu kalau salah. Nah, ya, oke. Jadi itu aja sih. Tapi kalau misalkan di tes-tes lain kedinasan seperti itu, misalkan kalau kalau jawaban yang kita peroleh tidak ada, ya jangan dijawab aja, biar skornya tidak berkurang tuh, ya kan? Nah, itu dia. Oke, jadi jawaban ini sebenarnya 1/6 meter per second kuadrat ya. Iya, kemudian kita lanjut lagi nih. Contoh nomor 4, sepeda motor yang awalnya memiliki kecepatan awal berapa nih? 108 kilometer per jam, tiba-tiba mematikan mesinnya sehingga, oke. Jadi di sini kita peroleh kecepatan awalnya itu adalah 30 meter per second. Tiba-tiba mematikan mesinnya sehingga saat menempuh jarak S-nya, ini S pertama ya, 125 meter. Kecepatannya menjadi berapa nih? 72 kilometer per jam. Itu artinya dia sama dengan 20 meter per second. Cara mengubahnya udah tahu atau belum nih? Nah, ini kita ubah aja dulu ya. Biar nanti nggak bingung. 108 kilometer per jam. Kalau kita ubah dia menjadi 108 kali berapa nih? 10/36 ya kan? Nah, 108 dibagi 36 itu artinya dia 3 berarti 30 meter per second. Kalau ini nih 72 kilometer per jam berarti 72 kali 10/36. Ini habiskan. Kita peroleh 20 meter per second. Nah, S-nya katanya 125 meter. Ini cari dulu percepatannya. Jadi mencari percepatan itu bisa kita buat dia seperti ini nih. Dia ditercepat atau diterlambat tergantung hasil A nanti. Jadi ini berapa nih? 20 kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 2A dikali S-nya berapa nih? S-nya 125 gitu. Jadi ini 400, ini 900.
tambah ini berapa nih? 250A ya. Jadi ini kita peroleh berapa? Pindahin aja. 400 bukan minus ya. Tunggu dulu. Ini kita peroleh 400 berapa nih? 400 dikurang 900 ya. Sama dengan 250A gitu. Jadi ini kita peroleh berapa? 500 gitu. Sama dengan 250A. Nah, jadi ini tinggal kita coret aja nih. Habis, ya. Maka nanti A-nya kita peroleh 2 meter per second kuadrat. Nah, ini ada tanda minus, ya. Jadi, untuk mencari jarak yang kedua, katanya akhirnya dia akan berhenti. Misalkan gini, titik A, titik D, kemudian nanti ada titik C nih. Nah, jadi di sini kecepatan awalnya untuk titik A itu berapa? 30 meter per second. Untuk titik D dia 20 meter per second. Untuk titik C dia kecepatan akhirnya juga ada ya. Ada atau tidak? Tidak ya, sama dengan nol. Jadi yang kita tinjau sekarang adalah eh, antara titik D dan titik C. Jadi di titik D itu dianggap sebagai kecepatan awal untuk titik C gitu. Jadi ini bisa kita buat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Jadi di titik C dia 0, kemudian di titik D berapa? 20 kuadrat tambah 2 kali min 2 nih, dikali dengan S gitu. Ya, jadi ini 0, ini 400 nih. Dikurang berapa? 4S. Jadi kita peroleh 4S sama dengan 400. Jadi S-nya berapa? 400 per 4, berarti 100 meter. Jadi sebenarnya yang tambah itu adalah 100 meter lagi. Awalnya 125 nih, jarak yang ditempuh. Jadi kita jumlahin aja untuk mencari S totalnya gitu. Berarti 100 ditambah 125, berarti 225 meter. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini nanti saya cantumkan latihan sebanyak 2 soal ya. Sebagai latihan untuk GLDD. Jadi soal yang pertama nanti begini, awalnya Budi bergerak dengan kecepatan 36 meter per second, kemudian diterlambat selama 6 sekon sampai berhenti, maka perlambatan yang dialami Andi. Nanti kalau teman-teman sekalian sudah memperoleh jawabannya, bisa dicantumkan di kolom komentar supaya nanti saya bisa lihat agar bisa terkoreksi ya. Kemudian soal yang kedua, dia nanti begini, sepeda motor yang awalnya memiliki kecepatan 72 km per jam tiba-tiba mematikan mesinnya sehingga saat menempuh jarak 30 meter kecepatannya menjadi 36 km per jam. Maka jarak total yang ditempuh sepeda motor saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah berapa? Nah, jadi teman-teman yang sudah memperoleh jawabannya nanti bisa mencantumkan jawabannya di kolom komentar. Nanti saya akan cek kembali ya. Oke, berarti untuk GLDD ini nanti videonya saya akan bagi dua. GLDD pertama membahas tentang rumusnya saja dan ciri-cirinya. Kemudian GLDD yang kedua nanti kita akan membahas tentang eh, grafik dari GLDD itu sendiri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.